Sebelum mulai, jangan lupa tonton video ini sampai selesai ya, karena ada informasi giveaway dengan hadiah uang tunai total Rp2.500.000 untuk 2 orang. Hai guys, ketemu lagi di channel NDW Lovers. Sekarang saya juga bikin secara tampil muka karena memang sekarang bahasannya itu sudah muncul dengan bocoran yang lebih lengkap daripada sebelumnya. Semoga teman-teman suka ya. Jadi kita menemukan bahwa ternyata di Twitter @abdulzodik sudah lengkap bocoran yang akan muncul, dan di sini ternyata apa yang sudah kita khawatirkan beberapa terjadi. Tapi juga sepertinya ada harapan tentang Naruto yang mungkin bisa saja ternyata dia masih bisa selamat. Tapi apa yang akan muncul, kali ini kita akan bahas. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa untuk klik tombol subscribe bagi yang belum subscribe, dan klik tombol like serta share video ini di semua sosmed teman-teman. Oke, kita akan bahas sekarang. Let's check it out. Jadi di sini ada bocorannya dari Abdulzodik ya, Twitter @abdulzodik. Saya sudah lampirkan juga di samping saya bagaimana nanti akan tampil, dan di situ teman-teman bisa melihat apa saja yang muncul dan apa saja yang nanti akan disampaikan di Boruto chapter 53. Kita mulai saja. Di sini disampaikan, the chapter dimulai, Kawaki dipanggil oleh Ishiki ke dimensinya. Dan Naruto dan Sasuke terlihat kaget ketika melihat Kawaki muncul. Dan Kawaki sendiri pun kebingungan. Di sini kemudian Ishiki mengatakan, "Hello Kawaki, I have finally found you." Hello Kawaki, aku sudah menemukanmu pada akhirnya. Teman-teman yang mungkin belum menonton atau belum membaca Boruto chapter 52, di sini kita bisa melihat bagaimana gara-gara cakra Naruto terbaca oleh Ishiki bersatu dengan cakra Kawaki, karena memang Kawaki menggunakan tangan buatan yang dimiliki Naruto sebenarnya, dan menggunakan tangan buatan itu dialiri cakra Naruto membuat Ishiki bisa menemukan Kawaki tempatnya di mana, sehingga dia kemudian bisa menggunakan teknik membuka pintu dimensi dan menarik Kawaki ke tempat dia berada. Kemudian di sini pada awalnya Kawaki gagal untuk mengenali Jigen untuk beberapa menit, karena mungkin di sini kita bisa melihat bahwa Jigen sudah dalam bentuk Ishiki Otsutsuki, dan Kawaki belum pernah melihat bentuk asli Ishiki Otsutsuki itu seperti bagaimana. Dia hanya tahu bentuk seperti Jigen saja. Yang kita tahu bahwa Jigen itu hanyalah wadah dari Ishiki. Kemudian Kawaki berkata, "So this is Ishiki Otsutsuki who carved the karma on me, and no one to carve the karma on me again." Dia mengatakan bahwa ternyata ini Ishiki Otsutsuki yang telah menanamkan karma kepadaku, dan sekarang dia ingin menanamkan kembali karma kepadaku. Ishiki kemudian menjawab dengan mengatakan bahwa dia cuma punya waktu 5 menit saja. Jadi di sini Ishiki mengatakan bahwa aku tidak pernah menyangka aku bisa dikalahkan oleh sekelompok makhluk yang sangat rendah dan sampah. Ishiki juga mengatakan makhluk-makhluk itu juga membuat dia sampai harus memaksakan kemampuan tubuhnya sampai pada batasnya. Yang di sini batas bukan batas kemampuan Ishiki yang sebenarnya ya, karena kalau sebenarnya itu kemampuan Ishiki masih jauh lebih hebat lagi, tapi karena tubuhnya tidak bisa bertahan lama sehingga dia harus memaksimalkan kemampuan yang ada. Dan di sini lain, Kawaki teringat perkataan Amado, dan Amado pernah berkata bahwa no monster can escape from death. Tidak ada monster yang bisa lepas dari kematian. Karena itu, kamu harus bisa menghabiskan sisa waktunya dari Ishiki. Dengan begitu kita akan menang. Jadi di sini Amado mengatakan cara untuk mengalahkan Ishiki adalah ulur waktu sejauh mungkin sampai Ishiki benar-benar tidak punya waktu untuk bisa memberikan karma, dan akhirnya dia akan mati. Kemudian kata Kawaki, 5 minutes left, huh? Never thought that I would witness the end of your trash life. Kata Kawaki, hanya sisa 5 menit, huh? Tidak pernah kubayangkan ternyata aku bisa melihat bagaimana hidupmu yang sangat tidak berguna itu berakhir. Gitu kata Kawaki. Kemudian Ishiki, as long as the karma is carved on your body, I will be naturally resurrected. Selama karma itu ada di dalam tubuhmu, aku akan kembali lagi hidup secara alami. Naruto mengatakan, "Run Kawaki, we will buy you sometimes, get away as far as possible." Di sini Naruto mengatakan, "Kawaki, kamu harus lari.
kami akan membuat waktu yang cukup untuk kamu lari, sehingga kamu bisa lari sejauh mungkin. Jadi kami akan memberikan waktu pada kamu, gitu kata Naruto. Kemudian Ishiki tiba-tiba memukul perut Naruto, dan ternyata dia menggunakan kekuatan yang sangat besar sehingga membuat Baryon Mode Naruto tiba-tiba menghilang. Nah, di sini kayaknya sepertinya Baryon Mode Naruto benar-benar juga sudah mencapai batas, ditambah lagi dipukul oleh Ishiki dengan kekuatannya di perutnya membuat Baryon Mode Naruto tiba-tiba menghilang. Nah, menghilang di sini, apakah Baryon Mode-nya sudah habis atau Baryon Mode-nya itu sebenarnya masih ada, tapi gara-gara Ishiki memukul, si Baryon Mode itu terputus. Jadi Naruto kembali ke mode dasar sebelum Baryon Mode itu habis. Kalau misalnya Baryon Mode itu tidak habis sebelum waktunya, dengan kata lain dia terputus dan membuat Naruto kembali ke mode dasar, maka Naruto masih bisa hidup. Karena otomatis sisa cakra kehidupannya masih tersisa. Tapi kalau memang Baryon Mode itu ternyata habis karena sisa cakra penunjang kehidupan Naruto sudah tidak ada, maka itu menandakan bahwa umur Naruto sudah sangat pendek. Naruto hanya tinggal punya waktu sedikit lagi. Mendengar perintah Naruto, Kawaki tiba-tiba mencoba untuk berlari, tetapi Ishiki berhasil mengejar dia. Ishiki kemudian mencoba untuk mencekik leher Kawaki dan mencoba untuk menanamkan karma saat itu juga. Tiba-tiba Sasuke membantu Kawaki dengan menggunakan teknik Ame no Tejikaranya, di mana dia bertukar tempat dengan Kawaki. Lalu kemudian Kawaki menggunakan kesempatan itu untuk menciptakan bom asap untuk kabur. Ishiki kemudian membanting Sasuke ke tempatnya dan menendangnya. Ishiki mengatakan bahwa taktik itu sebenarnya tidak berguna. Selama aku memiliki Byakugan, aku akan menemukan Kawaki dengan mudah. Sasuke mengatakan bahwa efek bom asap itu membuat penglihatan Byakugan terganggu. Walaupun itu hanya untuk beberapa menit saja, tapi itu sudah cukup. Itu kata Sasuke. Kita lanjut ke panel selanjutnya. Ishiki kemudian terbang ke atas dan menyebutkan nama Kawaki atau memanggil Kawaki. Tapi kemudian Kawaki tidak muncul-muncul, dan kemudian Ishiki menyadari bahwa dia harus menjadikan Naruto sebagai umpan atau sebagai sandera agar Kawaki bisa muncul. Ishiki kemudian dia kembali ke Naruto. Ishiki mengatakan, aku akan menghitung sampai 20 detik, dan jika kamu tidak datang sampai 20 detik, aku akan menghancurkan orang ini di perutnya dan membunuhnya. Jika kamu ingin kabur, kamu bisa, tapi Hokage kebanggaanmu akan mati. Kawaki mendengar itu pasti dia langsung kaget dong, langsung bimbang. Dia pengen kabur, tapi di sisi lain Naruto sebagai sandera. Kemudian kata Sasuke, sialan, orang ini ternyata memiliki cara yang sangat licik, cara yang sangat iblis, kata dia. Kawaki kemudian ingat bahwa dia sebenarnya sering kabur dari eksperimen Jigen dengan bersembunyi di suatu sudut, tapi Jigen selalu berhasil menemukannya, lalu kemudian dia memukulnya dan menghajarnya sampai setengah mati. Kawaki tidak bisa berhenti gemetar. Kemudian dia melihat tangan kanan Naruto, dan Ishiki terus menghitung mundur. Kawaki kemudian mengingat kata-kata Naruto dan bagaimana melihat wajah Naruto, lalu kemudian juga melihat bagaimana Naruto tersenyum. Sambil tersenyum, Naruto mengatakan, sejak saat ini kamu adalah muridku. Pada detik-detik terakhir, Kawaki kemudian datang. Ishiki kemudian tersenyum dan mengatakan, anak yang baik. Kawaki pada akhirnya menggunakan jutsu fire jutsu ya. Tapi ninjutsu itu semuanya tidak berguna karena Ishiki dengan mudah bisa menyerapnya. Jadi di sini memang Kawaki benar-benar sudah menganggap Naruto itu seperti gurunya, dan ternyata memang Naruto itu memiliki hubungan yang spesial dengan Kawaki ya. Sudah seperti Jiraiya dengan Naruto sendiri. Begitu, atau mungkin Sasuke dengan Boruto. Kemudian Ishiki tiba-tiba memeluk Kawaki dan mengatakan, apa yang kamu lakukan? Apa kamu berpura-pura seperti shinobi? Kemudian kata Kawaki, Hokage ke-7 menerimaku sebagai muridnya, dan dia mengatakan bahwa aku punya banyak talenta. Kemudian kata Ishiki, kamu tidak bisa menjadi ninja atau shinobi. Kehadiranmu ini atau keberadaanmu ini adalah untuk melayaniku sebagai wadahku. Lalu kemudian menghilang. Kawaki mengatakan bahwa Naruto pun mengajariku tentang arti kehidupan, dan dia mengatakan bahwa hidupku tidak kosong, padahal sebelumnya aku merasa hidupku kosong. Kata Ishiki, memangnya untuk apa seperti itu? Toh pada akhirnya tangan kanan yang diberikan oleh Naruto kepadamu membuat aku bisa menemukanmu dengan mudah. Dia mengajarimu perasaan, dan ternyata kamu terjebak di dalamnya. Dia membuatmu sebenarnya menjadi lemah.
ini adalah realitasnya. Kata Kawaki, kamu tidak mengerti apapun dan tidak akan pernah mengerti. Dunia tanpa Hokage ketujuh tidak ada artinya bagiku. Itu lebih baik aku mati. Jadi kata Kawaki benar-benar dia sangat menjunjung tinggi Hokage ketujuh, bahwa dunia tanpa Hokage ketujuh tidak ada artinya. Lebih baik aku mati saja. Kita lanjut. Kemudian Ishiki kembali lagi mencekik Kawaki di lehernya. Kemudian kata Ishiki, aku tidak peduli dan itu tidak penting. Takdirmu adalah menjadi wadahku. Ishiki kemudian mencoba menanamkan karmanya kepada Kawaki, dan tiba-tiba karma muncul di sekujur tubuh Kawaki. Ishiki kemudian tertawa dengan puas, sedangkan Kawaki berdiri tanpa ada pergerakan. Jadi dia benar-benar berdiri mematung gitu ya. Kemudian kata Ishiki, lihatlah pada akhirnya. Inilah kenyataannya. Walaupun ini membuat aku harus bertahan dan menderita di pertengahan, pada akhirnya aku tetap menang, kata Ishiki. Kawaki kemudian perlahan-lahan membuka matanya. Kemudian kata Ishiki, pada akhirnya aku bisa tidur dengan tenang. Jadi maksudnya di sini adalah Kawaki pada akhirnya tetap menjadi wadah bagi Ishiki. Ishiki pun mengatakan bahwa pada akhirnya aku sudah menanamkan karma, kalaupun aku mati sekarang, tetap aku akan bangkit lagi. Jadi aku sudah bisa tidur dengan tenang. Kemudian kata Ishiki sambil Ishiki terus tertawa, dan tertawanya terbahak-bahak. Kemudian tangan Ishiki mencoba. Nah, Ishiki terus tertawa terbahak-bahak, dan tangan Kawaki mulai jatuh dari tubuh Kawaki. Ishiki tertawa terbahak-bahak, dan tangan Ishiki mulai terjatuh dari tubuh Kawaki. Lalu kemudian tubuhnya sudah mulai lama-lama menghilang gitu ya, atau berdisintegrate. Dengan katanya sudah mulai rapuh, mulai terpisah satu sama lain gitu. Kemudian Ishiki mengatakan adalah, sayang sekali kalian semua. Aku tidak pernah menyangka sekelompok makhluk rendahan seperti kalian bisa memaksaku sampai pada titik ini. Kawaki kemudian melihat Ishiki, tapi dia kemudian melihat karma yang harusnya menempel di seluruh tubuh Kawaki tiba-tiba mulai menghilang. Ishiki kemudian kaget, dan semuanya menjadi kaget, termasuk Sasuke. Kemudian kata Ishiki, apa yang terjadi? Kemudian kata Kawaki, can you tell me how many seconds you have left to live in this world? It seems like you still have a few seconds to live left to life, Mr. Ishiki Otsutsuki. Jadi kata Kawaki, bisa kamu sebutkan berapa detik lagi kamu masih bisa hidup di dunia ini? Kayaknya kamu masih punya waktu deh untuk bisa melihat hal ini terjadi. Kemudian wajah Ishiki tiba-tiba berubah dengan penuh kaget dan penuh dengan kemarahan. What the hell is going on? Apa yang benar-benar terjadi di sini? Kemudian walaupun saat itu Ishiki kemudian kolaps, tetap dia rubuh sampai pada akhirnya tubuhnya menghilang. Kemudian kata Ishiki sambil menghilang, Ishiki sambil mengatakan, ini tidak mungkin, ini tidak mungkin. Aku kan sudah menanamkan karma ke tubuhnya. Kemudian tiba-tiba Kawaki yang lain muncul, dan itu membuat Ishiki kaget. Kawaki kemudian mengatakan, Kage Bunshin no Jutsu atau Shadow Clone Jutsu. Jadi ternyata yang ditanamkan karma ke tubuhnya Ishiki, ke tubuhnya Kawaki, itu ternyata hanyalah bunshin dari Kawaki. Kawaki yang asli tidak menerima karma, sehingga karma itu walaupun menyebar, tapi pada akhirnya lepas juga. Kemudian Naruto di sini kaget dan dia berteriak, Kawaki, gitu ya. Dan Kawaki kemudian dia mengatakan, ini sepertinya kamu ingin mengatakan sesuatu, tapi sudah tidak penting lagi. Kamu akan mati oleh wadahmu sendiri. Jadi apapun yang kamu katakan, ini adalah realitasmu. Ishiki kemudian sambil melihat Kawaki dengan penuh tatapan kebencian, lalu kemudian dia pun berubah menjadi abu. Kemudian Kawaki menginjak abu dari Ishiki seperti layaknya serangga, dan mengatakan, no you can sleep forever, bastard. Sekarang kamu bisa tidur selamanya, sialan. Kawaki kemudian berkumpul lagi dengan Naruto. Kemudian Naruto mengatakan, you really surprise me. I did not expect a shadow clone. Kamu benar-benar membuatku kaget. Aku tidak pernah membayangkan tentang kamu bisa menciptakan shadow clone atau menciptakan bunshin. Kawaki kemudian mengatakan, aku masih belajar dan ini baru satu saja yang bisa aku buat. Sasuke kemudian mendekati Naruto dan Kawaki dan berkata, apa kamu tidak apa-apa Naruto? Naruto kemudian mengatakan, kamu yang harusnya yang paling terluka. Kemudian mereka beberapa waktu masih punya momen untuk berbicara,
Dan di sini saya menemukan hal yang unik. Naruto sepertinya tidak terkena pengaruh paling parah dari Baryon Mode. Karena harusnya kalau selesai Baryon Mode Naruto mati. Saya rasa di sini sepertinya karena tadi pukulan dari Ishiki menonaktifkan Baryon Mode sebelum cakranya habis. Jadi cakranya tuh sudah tinggal sedikit lagi. Kalau itu sambil berhabis kan Naruto mati. Tapi gara-gara pukulan dari Ishiki, Baryon Mode nonaktif. Ya otomatis cakra kehidupan Naruto masih tersisa. Dan Naruto masih bisa hidup. Jadi saya melihat Naruto masih bisa selamat. Kemudian di sini kita bisa melihat Naruto. Di sini kita bisa melihat Sasuke sangat penasaran dengan kekuatan baru Naruto. Kemudian kata Sasuke, jangan menghindar dari pertanyaanku. Jangan menghindar dari pertanyaanku. Aku ingin menanyakanmu tentang kekuatan itu. Naruto sebenarnya sempat untuk menahan. Tapi kemudian Sasuke mengatakan, konsumsi cakra yang kamu lakukan ini sangat tidak wajar. Dan kekuatan itu sepertinya sangat berbahaya kan? Kemudian kata Naruto, tidak, ini bagaimana ya aku menjelaskannya? Kemudian Kawaki pun juga kaget dan juga penasaran dan sampai bertanya, kekuatan seperti apa yang dimiliki oleh Hokage ke-7? Coba katakan. Kemudian tiba-tiba Borushiki. Nah, jadi tiba-tiba Boruto yang sebelumnya itu kan kita melihat Boruto itu pingsan. Tiba-tiba matanya bangkit. Kemarin kan sempat kita berdebat, itu Jogan apa Byakugan? Ternyata itu Byakugan dan itu pertanda kemunculan Borushiki. Jadi sepertinya segel karma itu belakangan matanya dulu bangkit baru segel karmanya muncul. Karena di sini tiba-tiba Borushiki bangkit dengan kecepatan tinggi, dia terus berlari dengan kecepatan yang tidak terbayangkan, nggak tahu berlari nggak tahu terbang ya. Dan tiba-tiba dia menusuk Sasuke di mata kirinya. Yang kita tahu mata kiri Sasuke itu kan Rinnegan. Dan ini benar-benar ditusuk oleh Momoshiki atau Borushiki di sini dengan mudahnya. Dan benar-benar saat itu Sasuke sepertinya tidak menyadari dan juga tidak siap untuk serangan itu. Kemudian semuanya kaget, tidak ada yang pernah bisa membayangkan hal itu bisa terjadi. Boruto dengan tenangnya kemudian mendarat dan Sasuke tiba-tiba jatuh menutup matanya sambil kaget. Jadi matanya itu benar-benar terluka kayaknya. Dan mungkin banyak yang bertanya, apakah ini Bunshin Sasuke? Entah kenapa, saya berharap saya sendiri salah ya. Saya rasa ini bukan Bunshin. Benar-benar ini Sasuke ditusuk matanya dan dia mengalami luka yang sangat parah. Dan membuat Rinnegan-nya tidak bisa digunakan lagi. Kondisi ini sebenarnya seperti kondisi karma ya. Karma maksudnya di sini adalah Sasuke sebelumnya sudah berhasil menusuk mata Momoshiki yang di tangannya yang berguna untuk menyerap ninjutsu, membuat matanya tidak bisa digunakan lagi. Dan di sini seperti berbalik, sekarang Momoshiki atau Borushiki yang berhasil menusuk mata Rinnegan Sasuke, padahal itu juga cuma tinggal satu-satunya lagi Rinnegan, yang membuat Sasuke tidak bisa lagi menggunakannya. Saya rasa seperti itu. Tapi sekali lagi bisa salah bisa benar. Saya berharap sih ini cuman substitution jutsu, jadi sebenarnya itu adalah berubah nanti jadi kayu, atau mungkin itu hanya Bunshin saja. Saya berharap sih seperti itu. Tapi saya tidak melihat ada tanda-tanda bahwa itu adalah Bunshin. Jadi itu sepertinya benar-benar adalah Sasuke sendiri gitu. Nah, Borushiki kemudian berkata, aku tidak pernah menyangka Ishiki Otsutsuki bisa dikalahkan oleh kalian. Jadi buatku sekarang penghalangku hanya tinggal kalian. Lalu setelah itu chapter selesai. Jadi di sini benar-benar parah sekali ya. Jadi pada akhirnya Ishiki Otsutsuki mungkin kalah. Tapi Momoshiki ada dan ternyata memang di sini Momoshiki itu sebenarnya memang sudah berniat untuk berkhianat kepada Ishiki. Sudah berniat berkhianat. Tapi karena sudah dikalahkan duluan Ishiki, sehingga ya sudah. Sekarang Momoshiki tinggal melawan para Six Path itu gitu. Karena kalau kita lihat di sini seolah-olah begini, Momoshiki adalah musuh dari Ishiki. Momoshiki juga musuh dari para fighter. Para fighter musuh dari Ishiki. Otomatis jika seandainya Ishiki masih hidup, Momoshiki kayaknya akan membantu dulu para fighter untuk mengalahkan Ishiki. Tapi karena di sini terlihat Ishiki sudah mati, maka Momoshiki akan melawan para fighter itu dan menggunakan cara yang mirip ketika dia dikalahkan oleh para fighter itu gitu. Dan di sini saya melihat ada hal yang unik adalah bagaimana bentuk karma yang muncul di tubuh Kawaki. Berarti ada dua kemungkinan di sini. Yang pertama adalah karma di Kawaki itu adalah karmanya Ishiki. Entah kenapa
Ishiki bisa tetap berhasil menanamkan karmanya. Mungkin teman-teman banyak yang bertanya, wah, kan Kawaki menggunakan Bunshin, otomatis karma tidak bisa dong. Tapi coba deh teman-teman ingat, prinsip Bunshin itu pada dasarnya adalah semua pengalaman atau semua hal yang dirasakan oleh Bunshin pada akhirnya akan kembali kepada tubuh asal ketika Bunshin itu hancur atau menghilang. Coba ingat ketika Naruto belajar Sage Mode. Ketika Naruto belajar Sage Mode, untuk mempercepat kemampuan Sage Mode-nya, dia menggunakan Bunshin. Masing-masing menciptakan Rasengan, masing-masing menciptakan 4 Sage Mode, kalau nggak salah Naruto menciptakan 4 Sage Mode, dan pada akhirnya bisa mempercepat sekaligus juga membuat durasi Sage Mode Naruto bisa bertahan lama. Dan ketika Naruto memperkuat untuk membuat Rasengan Shuriken, Naruto juga sama, dia menggunakan para Bunshin yang sama-sama berlatih sehingga mempercepat waktu Naruto bisa menguasai Rasen Shuriken. Otomatis di sini kita bisa melihat akan ada korelasi yang kuat antara setiap Bunshin dengan tubuh aslinya. Bisa jadi memang betul karma tidak muncul karena sudah menghilang di Bunshin Kawaki. Tapi ketika Bunshin itu menghilang, otomatis semua pengalaman akan kembali pada Kawaki. Dan bisa jadi di masa mendatang tanpa disadari karma itu tetap muncul karena sudah tertanam di Bunshin. Itu teori pertama. Atau teori kedua, karma Kawaki ini adalah karma dari Momoshiki. Jadi yang bertarung itu adalah dua-duanya adalah wadah Momoshiki. Nah, itu saja mungkin bahasan dari saya. Saya berharap nanti kita bisa diskusi bersama seperti apa, dan mungkin teori teman-teman mungkin siapa tahu ada yang bagus daripada saya. Terima kasih dan see you next time. Pengumuman giveaway. Developers mau ngadain giveaway dengan hadiah yang menarik dan ada grand prize-nya loh. Hadiahnya adalah grand prize 1. Uang tunai total Rp2.500.000 untuk 2 orang pemenang, di mana masing-masing mendapatkan Rp1.250.000 yang diundi setelah channel ini mencapai 350.000 subscriber. Yang kedua, uang tunai total Rp2 juta untuk 2 orang pemenang, masing-masing mendapatkan Rp1 juta yang akan diundi setelah channel ini mencapai 300.000 subscriber. Dan 3, uang tunai total Rp1 juta untuk 2 orang pemenang, masing-masing mendapatkan Rp500.000 yang diundi setelah channel ini mencapai 250.000 subscriber. Selain itu, ada juga hadiah bulanan, yaitu voucher Google Play masing-masing senilai Rp50.000 untuk 2 orang pemenang yang diundi setiap minggu kedua dan minggu keempat setiap bulannya. Cara dapetinnya sangat mudah loh. Yang pertama, subscribe dan share channel Developers ke semua sosmed dan kerabat teman-teman, minimal tag ke 5 temannya. Yang kedua, teman-teman komentar pakai hashtag giveaway Developers di video mana saja yang tayang. Isi komentar sangat menentukan, jadi usahakan komentar yang berhubungan dengan topik bahasan dan bukan spam atau hanya komentar berupa hashtag plus alamat IG saja. Yang ketiga, wajib sertakan nama akun Instagram teman-teman di setiap komentar untuk menghindari penipuan pemenang. Yang sudah mendapatkan hadiah voucher Google Play tetap memiliki kesempatan untuk menang salah satu dari 3 hadiah grand prize, sehingga tidak usah khawatir tidak akan dapat hadiah grand prize. Kecuali jika sudah mendapatkan salah satu hadiah grand prize, maka tidak berhak lagi mendapatkan hadiah lainnya. Pengumuman pemenang di kolom komunitas dan Instagram resmi Developers. Udah itu aja. Bebas mau komentarnya apa saja dan mau di video mana saja, tapi semakin sering berkomentar di setiap video yang tayang dengan hashtag dan juga dengan alamat IG disertakan, maka kesempatannya akan semakin besar. Semangat ikut giveaway!